warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarifah Aini dengan NIM 0506231027. Di sini, saya akan menjelaskan tentang konsep of leadership and teamwork, di mana kedua elemen tersebut sangat-sangat mempengaruhi keberhasilan sebuah organisasi, tim, atau perusahaan itu sendiri. Dalam era globalisasi dan persaingan bisnis yang semakin ketat, organisasi dituntut untuk beroperasi secara efisien dan efektif. Keberhasilan suatu organisasi tidak hanya bergantung pada sumber daya yang tersedia, tetapi juga pada bagaimana sumber daya tersebut dikelola dan dimanfaatkan secara optimal. Dua elemen kunci yang memegang peran penting dalam hal ini adalah kepemimpinan dan manajemen waktu. Kepemimpinan merupakan kemampuan untuk mempengaruhi, memotivasi, dan mengarahkan individu atau kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Pemimpin yang efektif mampu menciptakan visi yang jelas, menginspirasi anggota tim untuk bekerja keras, dan mengambil keputusan yang tepat dalam situasi yang kompleks. Tanpa kepemimpinan yang kuat, organisasi akan kehilangan arah dan sulit untuk mencapai potensi maksimalnya. Di sisi lain, manajemen waktu adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian waktu untuk mencapai tujuan tertentu. Manajemen waktu yang baik memungkinkan individu dan organisasi untuk menggunakan waktu secara efisien, memprioritaskan tugas-tugas penting, dan menghindari pemborosan waktu. Dalam konteks organisasi, manajemen waktu yang efektif dapat meningkatkan produktivitas, mengurangi stres, dan meningkatkan kepuasan kerja. Kepemimpinan dan manajemen waktu memiliki hubungan yang sangat erat dan saling mempengaruhi. Pemimpin yang efektif harus mampu mengelola waktu mereka sendiri dengan baik dan mempromosikan manajemen waktu yang baik di antara anggota tim. Dengan demikian, organisasi dapat mencapai tujuan-tujuannya dengan lebih efisien dan efektif. Dalam kepemimpinan, kita perlu membuat strategi manajemen waktu dalam sebuah kepemimpinan itu sendiri. Manajemen waktu merupakan salah satu keterampilan penting dalam kepemimpinan, karena seorang pemimpin tidak hanya mengatur dirinya sendiri, tetapi juga mengorganisasikan tim agar tujuan bersama dapat tercapai tepat waktu. Strategi manajemen waktu dalam kepemimpinan berawal dari kemampuan seorang pemimpin untuk menentukan prioritas. Pemimpin harus bisa membedakan mana tugas yang mendesak dan penting, sehingga energi dan sumber daya tim dapat difokuskan pada hal-hal yang benar-benar memberikan dampak yang besar. Strategi manajemen waktu yang baik juga terlihat dari kemampuan pemimpin dalam mendelegasikan tugas. Tidak semua pekerjaan harus dikerjakan sendiri, karena pembagian kerja yang tepat justru mempercepat penyelesaian tugas sekaligus melatih tanggung jawab anggota tim. Lebih jauh, pemimpin perlu menghindari kebiasaan menunda pekerjaan sebab hal tersebut dapat menurunkan produktivitas dan menciptakan tekanan di akhir waktu. Adapun tahapan yang harus dipertimbangkan strategi manajemen waktu dalam sebuah kepemimpinan itu, yang pertama, menentukan prioritas. Pemimpin harus mampu memilah pekerjaan yang benar-benar penting dengan memanfaatkan metode Eisenhower Matrix atau prinsip Pareto. Pemimpin dapat mengidentifikasi tugas yang memberikan dampak besar pada pencapaian tujuan organisasi. Yang kedua itu ada delegasi yang efektif. Tidak semua tugas perlu dikerjakan oleh pemimpin secara langsung. Dengan mendelegasikan tugas kepada anggota tim sesuai keterampilannya, pemimpin dapat fokus pada pengambilan keputusan strategis. Yang ketiga itu ada perencanaan terstruktur. Manajemen waktu yang baik berawal dari perencanaan, agenda harian, mingguan, dan bulanan. Membantu pemimpin menjaga keteraturan dan mengantisipasi hambatan yang mungkin muncul. Penggunaan kalender digital atau aplikasi manajemen proyek dapat memperkuat keteraturan ini. Yang keempat itu ada menghindari prokranisasi atau distraksi. Prokranisasi adalah
musuh utama produktivitas. Seorang pemimpin perlu menerapkan disiplin diri dan menggunakan teknik manajemen waktu seperti time blocking atau Pomodoro Technique untuk menjaga fokus. Hal ini membantu menghindari pemborosan waktu akibat distraksi. Baik, adapun yang terakhir ialah faktor yang mempengaruhi keberhasilan kepemimpinan dan kerja tim. Keberhasilan kepemimpinan tidak dapat dipisahkan dari keberhasilan tim yang dipimpinnya. Pemimpin yang efektif mampu menciptakan lingkungan kerja yang kondusif, sehingga setiap anggota tim dapat berkontribusi secara maksimal. Sebaliknya, kepemimpinan yang lemah seringkali menyebabkan tim kehilangan arah, kurang memotivasi, dan gagal mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Ada berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan kepemimpinan dan kerja tim. Ada beberapa, yaitu yang pertama, gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan adalah pendekatan yang digunakan pemimpin dalam mengarahkan, memotivasi, dan mengelola tim. Gaya kepemimpinan yang tepat akan meningkatkan semangat kerja dan rasa memiliki anggota terhadap organisasi. Misalnya, kepemimpinan transformasional mendorong anggota tim untuk bekerja melampaui kepentingan pribadi demi kepentingan bersama. Sedangkan kepemimpinan transaksional lebih menekankan pada sistem penghargaan dan hukuman. Pemimpin yang fleksibel dapat menyesuaikan gaya kepemimpinannya dengan situasi akan lebih berhasil dibanding pemimpin yang kaku. Yang kedua itu ada komunikasi yang efektif. Di mana komunikasi adalah fondasi dalam interaksi kerja tim. Komunikasi yang terbuka, jelas, dan konsisten mencegah terjadinya salah pengertian dan konflik. Pemimpin yang mampu menyampaikan visi, misi, serta arahan dengan cara yang sederhana dan mudah dipahami akan lebih mudah mendapatkan dukungan anggota tim. Selain itu, kemampuan mendengarkan secara aktif juga menjadi faktor penting agar pemimpin dapat memahami kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi oleh tim itu sendiri. Yang ketiga itu ada kejelasan visi dan tujuan. Tim yang berhasil adalah tim yang memiliki tujuan yang jelas. Pemimpin berperan penting dalam meneruskannya, mengomunikasikan, dan memastikan semua anggota memahami arah kerja yang akan dicapai. Visi yang kuat memberikan motivasi intrinsik bagi anggota tim, karena mereka merasa bagian dari sesuatu yang lebih besar daripada sekedar pekerjaan sehari-hari. Tanpa tujuan yang jelas, anggota tim akan bekerja tanpa arah yang akhirnya menurunkan efektivitas kerja. Yang keempat itu ada struktur, peran, dan tanggung jawab yang jelas. Kerja tim membutuhkan kejelasan struktur agar setiap anggota memahami peran dan tanggung jawab. Ketidakjelasan peran dalam menyebabkan duplikasi pekerjaan, konflik internal, atau bahkan kelalaian dalam pelaksanaan tugas. Pemimpin yang harus memastikan adanya pembagian kerja yang adil sesuai kompetensi dan terintegrasi dengan tujuan tim.